Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung bersama kami di acara podcast Pengadilan Negeri Pasarwajo, Sapa Mas Dilan. Siaran pagi membahas layanan pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Pasarwajo. Bersama saya, Ardiansa Sarjana Hukum, selaku host pada acara pada pagi hari ini. Pada tayangan perdana ini, kita akan membahas tentang sidang prodeo. Tapi sebelum kita maju ke lanjutan acara pada hari ini, tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan atau membahas tentang permasalahan yang nyata dan sebagai jembatan informasi dalam membahas segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait produk, kegiatan maupun layanan pengadilan. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, Bapak Ari Gunawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bagaimana kabarnya Pak pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Mas Andi. Oh siap. Sebelum kita lanjut ke obrolan pada pagi hari ini, ada yang mengatakan bahwa kalau kamu miskin tidak usah berperkara di pengadilan karena membutuhkan biaya yang besar. Dan hanya orang-orang kaya yang mempunyai banyak uang yang mampu membayar pengacara untuk bisa beracara di pengadilan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Oke, terkait dengan pameo tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan pemegang kekuasaan tertinggi telah menjembatani atau mengantisipasi permasalahan tersebut dengan menerbitkan Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pelayanan bantuan hukum di pengadilan. Mahkamah Agung telah memberikan solusi dengan dikeluarkannya atau diterbitkan Perma nomor 1 tahun 2014 ini, Pak. Kira-kira Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai Perma tersebut? Iya, Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman layanan bantuan hukum bagi masyarakat di pengadilan itu ada 3. Yang pertama adalah pembebasan biaya perkara di pengadilan, yang kedua sidang di luar gedung pengadilan, dan yang ketiga adalah pos vakum pengadilan. Apa yang melatar belakangi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perma tersebut, Pak? Oke, latar belakang atau alasan yang menjadi alasan terkait dengan adanya Perma tersebut, yang pertama adalah setiap warga negara berhak, yang tersangkut perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Kedua, negara menjamin masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum. Oh iya. Terkait dengan masalah prodeo ini kita akan bahas lebih lanjut. Pada hari ini narasumber akan menjelaskan mengenai sidang perkara pembebasan biaya perkara atau yang kita kenal dengan istilah sidang prodeo. Kira-kira Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut terkait sidang pembebasan biaya perkara atau sidang prodeo, Pak? Ya, jadi sidang prodeo ini dapat diartikan sebagai sidang yang mana biaya perkaranya ditanggung oleh negara, dalam artian dibebankan kepada anggaran negara melalui DIPA di pengadilan. Oh siap. Apa persyaratannya Pak untuk bisa mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara ini, Pak? Jadi persyaratannya adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan untuk berperkara secara prodeo dengan persyaratan yang pertama melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kelurahan, desa atau pemerintahan setempat, ataupun surat keterangan terkait dengan jaminan sosial lainnya di masyarakat seperti BLT, Jamkesmas, Raskin dan lain sebagainya. Oh, berarti yang menyatakan bahwa yang akan berurusan itu dinyatakan tidak mampu ya Pak ya? Iya. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana prosedurnya untuk mendapatkan layanan ini Pak? Ya, jadi prosedur untuk mendapatkan layanan ini, layanan pembebasan biaya perkara ini nanti akan dibebankan pada DIPA di pengadilan. Kemudian pemohon atau dalam hal ini penggugat atau pemohon ini bisa mengajukan pembebasan biaya perkara ini pada saat mengajukan gugatan dengan melampirkan surat keterangan yang tadi disebutkan, yaitu surat
keterangan tidak mampu secara ekonomi. Kemudian apabila tergugat yang ingin mengajukan secara pro deo, maka bisa juga dapat dilakukan pada saat sebelum mengajukan jawaban. Caranya mereka harus datang ke pengadilan, mendaftarkan gugatan berikut permohonan pro deo-nya di bagian kepanitraan di pengadilan. Setelah itu panitra akan menelaah berkas perkara permohonan perkara pembebasan biaya layanan, serta nanti sekretaris akan melihat ketersediaan anggaran yang ada. Apabila sudah ditelaah oleh panitra sekretaris, nanti akan diserahkan kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan negeri berwenang untuk melakukan telaah berkas perkara, tentunya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari panitra sekretaris terkait dengan ketersediaan anggaran. Apabila ketua beranggapan bahwa permohonan ini dikabulkan, maka akan dikeluarkan surat penetapan pembebasan biaya perkara. Jika ditolak, akan dilanjutkan sebagai sidang biasa. Permohonan perkara pro deo ini meliputi persidangan tingkat pertama, banding, kasasi maupun PK. Oh, siap. Komponen apa saja Pak yang ditanggung dalam layanan pembebasan biaya perkara ini Pak? Jadi pemohon atau yang sidang pro deo ini tentunya tidak akan dipungut biaya apa-apa ketika berperkara di pengadilan, karena layanan atau komponen yang ditanggung dalam perkara pro deo ini banyak sekali, misalkan materai, biaya panggilan sidang, biaya pemanggilan saksi, biaya ahli, biaya mediasi, kemudian juga alat tulis kantor ATK, atau juga pengadaan berkas perkara, pemberitahuan putusan dan lain sebagainya. Oh iya. Untuk pembebasan biaya perkara ini Pak, tentunya yang syarat utamanya adalah surat keterangan tidak mampu dari kelurahan ataupun instansi yang terkait yang menyatakan bahwa pemohon dinyatakan tidak mempunyai kesanggupan untuk itu Pak. Bagaimana jika masyarakat ingin mendapatkan informasi yang lebih detail terkait dengan layanan pro deo ini Pak? Untuk masyarakat yang ingin mengetahui lebih detail terkait dengan proses pengajuan sidang pro deo ini, silahkan datang ke Pengadilan Negeri Pasarwajo. Oh, iya. Nanti akan dilayani oleh petugas kita. Oh siap, berarti nanti mendapatkan informasi lebih lanjut nanti di Pengadilan Negeri Pasarwajo Pak, dengan datang sendiri untuk memintakan penjelasan pada petugas yang telah disediakan. Iya, Iya Pak, sebelum kita mulai atau kita menutup acara pada pagi hari ini, mungkin ada kata-kata penutup Pak dari Bapak. Iya, jadi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi jangan putus harapan, karena mereka juga dapat memperoleh akses keadilan, pelayanan pengadilan secara tidak mampu, secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak atas informasi yang diberikan pada hari ini. Buat para pemirsa sekalian, terima kasih informasi. Semoga yang diberikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo bisa memberikan informasi yang lebih luas kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Pasarwajo. Billahi taufiq wal hidayah, kita tutup acara pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dan selamat pagi. Sampai bertemu di acara podcast selanjutnya. Sapa Mas Dilan.